Selamat pagi, bersama saya, Cindy Raja. Mari awali aktivitas dan pelayanan Anda melalui renungan pagi. Yesus, nama di atas segala nama. Yesus adalah Alfa dan Omega, pencipta langit dan bumi, pemberi setiap pemberian yang baik dan sempurna, dan pemikul beban besar kita. Kepada mereka yang hancur oleh dosa, Dia adalah juru selamat yang sempurna, perantara yang agung, perantara yang maha kuasa, dan kapten keselamatan kita. Ditulis oleh Ellen G. White bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Shalom, selamat pagi para pendengar yang diberkati oleh Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan melalui audio renungan pagi pada tanggal 10 September 2024 dengan judul Anak Domba Allah. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Di pagi hari ini sebelum kami melakukan segala aktivitas kami sangat rindu Tuhan untuk merenungkan sejenak kebenaran firman Tuhan. Kami sangat butuh kuasa Roh Kudus-Mu dicurahkan kepada masing-masing kami. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam Keluaran 12 ayat yang ke-7, demikian firman Tuhan. Kemudian dari darahnya haruslah diambil sedikit dan dibubuhkan pada kedua tiang pintu dan pada ambang atas, pada rumah-rumah di mana orang memakannya. Mari kita ikuti penjelasannya. Sementara malaikat maut melewati Mesir, setiap keluarga orang Ibrani harus memakan anak domba yang diperintahkan dipanggang secara utuh. Domba ini harus tanpa penyakit atau cacat apapun. Itu harus dimakan dengan roti tidak beragi dan dengan sayur pahit. Ini untuk mengingatkan dalam pikiran mereka perbudakan kejam yang telah mereka derita sebagai akibat dari dosa-dosa mereka karena melupakan Allah dan melanggar perintah-perintahnya. Memakan sayuran pahit adalah untuk mengingatkan mereka bahwa mereka akan menuai buah dari segala perbuatan mereka, meskipun hal itu tidak diinginkan. Memakan rempah-rempah pahit juga dimaksudkan untuk membangkitkan pertanyaan dalam pikiran anak-anak mereka tentang alasan mereka melakukan hal tersebut. Dan kemudian orang tua harus menceritakan kepada mereka penderitaan mereka di Mesir dan kuasa Allah yang luar biasa dalam pembebasan mereka pada malam yang tak terlupakan itu ketika mereka disuruh keluar dari Mesir oleh orang Mesir sendiri. Membubuhkan darah anak domba yang disembelih pada tiang pintu melambangkan darah Kristus yang adalah pengharapan yang dinanti-nantikan. 1500 tahun setelah malam ini, Yesus yang dilambangkan anak domba Paskah mati di kayu salib untuk dosa dunia. Anak domba yang tidak bercacat melambangkan anak domba Allah yang tidak bercelah, tanpa noda dosa. Sebagaimana rumah-rumah Israel harus dipercikan dengan darah agar malaikat maut melewatinya, demikian juga penting bagi kita untuk bertobat dari dosa-dosa kita dan memanfaatkan jasa darah Kristus untuk menjaga kita dari malaikat Tuhan yang membalaskan di hari penghukuman. Hanya melalui Kristus saja pengampunan kita diperoleh. Darahnya akan melindungi kita dari Allah yang menghukum dosa. Sementara penetapan hari raya Paskah menunjuk ke belakang pada penyelamatan ajaib terhadap orang Israel, hal itu juga menunjuk ke depan, menunjuk kepada kematian anak Allah sebelum hal itu digenapi. Dalam Paskah terakhir yang diperingati Tuhan, kita bersama-sama murid-muridnya, Dia menetapkan perjamuan kudus sebagai pengganti Paskah untuk diperingati dalam mengenang kematiannya. Mereka tidak lagi membutuhkan Paskah karena Dia
yang dilebangkan sebagai anak domba yang agung, siap dikorbankan untuk dosa dunia. Lambang bertemu dengan yang dilambangkan dalam kematian Kristus. Disalin dari The Youth Instructor, Mei 1873. Renungkan lebih dalam, berapa banyak kalikah saya harus menerima korban pendamaian Kristus untuk dosa-dosa saya? Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus, oleh karena firman-Mu pada pagi hari ini memberikan berkat, kekuatan, sukacita rohani bagi pertumbuhan iman kami masing-masing. Pada saat ini Tuhan, kembali hamba-Mu berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama Wakil Presiden, para menteri dan seluruh stafnya. Bapak Gubernur bersama wakil, Bapak Bupati bersama wakil, Bapak Wali Kota bersama wakil, camat dan seluruh stafnya, kepala desa, lurah, RT, RW, dimanapun mereka berada saat ini. Tuhan lindungi mereka, pelihara mereka, curahkan mereka hikmat pengetahuan sorga, kekuatan kesehatan, agar mereka dapat menjalankan roda pemerintahan boleh sesuai dengan amanah dan titah Tuhan sendiri. Tidak lupa juga kami menyerahkan pimpinan-pimpinan organisasi gerejawi Tuhan dari tingkat yang tertinggi sampai kepada seluruh gembala jemaat. Tuhan urapi mereka, Tuhan berkati mereka. Mereka sangat butuh kuasa Roh Kudus dalam pelayanan mereka setiap hari. Para tim medis, Tuhan berkati dokter umum, dokter spesialis, perawat bidan, para apoteker, dan semua yang memberikan waktu dan tenaga mereka melayani di rumah sakit, puskesmas, bahkan pustu kepada setiap para pasien yang datang membutuhkan pertolongan pelayanan mereka. Engkau berikan mereka sukacita sorga, roh dedikasi yang tinggi, agar mereka dapat memberikan pelayanan yang terbaik, sehingga dengan bantuan dan jamahan Tuhan, semua para pasien dapat memperoleh kesembuhan. Guru-guru, kepala sekolah, setiap siswa, mahasiswa, dosen, rektor di setiap lembaga pendidikan swasta maupun negeri, Tuhan urapi mereka agar mereka dapat mendidik setiap siswa maupun mahasiswa untuk memiliki nilai-nilai religius di dalam diri mereka masing-masing. TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan, ojek online, saudara-saudara kami juga yang ada di dalam penjara, Tuhan hiburkan mereka, Tuhan berkati mereka, cukupkan kebutuhan mereka, dan berikan juga mereka sukacita senantiasa. Para pendengar yang setia yang berulang tahun saat ini dimanapun mereka berada, biarlah dengan bertambahnya usia yang Tuhan percayakan dalam hidup mereka, mereka hidup selalu bersyukur, berterima kasih, dan menjadi saluran berkat bagi sesama manusia. Yang berada di dalam kebimbangan ketidakpastian hidup, Tuhan juga berikan iman yang teguh kepada mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Demikian firman Tuhan yang telah kita dengarkan. Semoga hari ini menjadi berkat bagi kita semua. Sampai jumpa. Tuhan memberkati.